kita bertemu lagi di Sabtu Ceria. Nah, saya harap adik-adik dalam keadaan sehat, tidak sakit, dan tetap dalam perlindungan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai Sabtu Ceria pada hari ini, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini kami akan mulai Sabtu Ceria pada hari ini. Mari Bapa, Engkau memberkati kami Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang boleh hadir, yang boleh mengikuti Sabtu Ceria ini Tuhan. Berikan sukacita bagi mereka dan biarlah Tuhan kami boleh bersama-sama memuji besarkan nama-Mu. Biarlah ibadah ini Tuhan kami mau serahkan dan kuasa-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah adik-adik semuanya sukacita hari ini, sukacita, bahagia, happy. Nah, kita mau nyanyi buat Tuhan, kita mau nyanyi dengan gerakan ya. Kita mau pujikan lagu pujian, happy ya ya, happy ye ye ye. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Nah adik-adik, siapa yang tahu ceritanya Sodom dan Gomora? Nah, siapa yang jadi tiang garam? Nah, sambil pujian ini kita ingatkan lagi, saya ingatkan lagi ceritanya. Kita mau sama-sama memuji Tuhan, Lot dan keluarga. Nah, siapa ya yang jadi tiang garam? Mari kita sama-sama kita pakai gerakan ya. Cepatlah Lot dan keluarga, api Tuhan membakar Sodom Gomora. Janganlah menoleh melihat harta, istri Lot lupa dia menoleh ke belakang. Hei, jadi tiang garam. Larilah cepatlah Lot dan keluarga, api Tuhan membakar Sodom Gomora. Janganlah menoleh melihat harta, istri Lot lupa dia menoleh ke belakang. Hei, jadi tiang garam. Tadi siapa istrinya? Istrinya Lot. Istrinya lupa. Nah, dia ingatnya apa? Harta, harta, harta. Nah, ayo kita lanjut pujian ini lagi sambil diingat-ingat ya. Larilah cepatlah Lot dan keluarga, api Tuhan membakar Sodom Gomora. Janganlah menoleh melihat harta, istri Lot lupa dia menoleh ke belakang. Hei, jadi tiang garam. Larilah cepatlah Lot dan keluarga, api Tuhan membakar Sodom Gomora. Janganlah menoleh melihat harta, istri Lot lupa dia menoleh ke belakang. Hei, jadi tiang garam. Nah adik-adik, lagu ini mengatakan apa? Jangan menoleh ke belakang, berarti apa? Harus taat.
Sama siapa? Sama Tuhan. Nah, adik-adik, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kita, siapkan diri kita, telinganya dibuka, jangan main-main. Karena apa? Kalau datang kepada Tuhan harus dengan sikap yang baik. Enggak boleh gojekan, enggak boleh ramai sendiri, oke? Meskipun di rumah harus tetap sopan kalau datang sama Tuhan. Yuk, mari kita berdoa sama-sama. Kita datang pada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami sudah memuji membesarkan nama-Mu. Dan sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Bapa, ubah hati anak-anak-Mu ini sehingga semakin hari Tuhan semakin taat kepadamu. Berikan Tuhan firman-Mu ini menjadi teladan bagi kami, menjadi pedoman bagi anak-anak-Mu tempat ini. Berkati Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biar firman-Mu ini boleh menjadi rema dalam kehidupan anak-anak-Mu tempat ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan, jumpa lagi di Sabtu Ceria. Semuanya sukacita? Sudah memuji Tuhan? Tiba saatnya kita belajar firman Tuhan ya. Yuk kita lihat di dalam Kejadian pasal 13 ayatnya yang ke-10. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Ayat 13, adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Lot itu adalah keponakan dari Bapak Abraham. Lot punya ternak banyak dan juga pegawai banyak. Bapak Abraham kita juga kenal, punya ternak banyak, juga pegawai yang banyak. Saking banyaknya kawanan ternak dari Bapak Abraham dan Bapak Lot, para pegawai Bapak Abraham dan para pegawai Bapak Lot ini pada berebut. Rebut air, rebutan makanan buat ternak-ternaknya. Lalu Pak Abraham bilang sama Lot, Lot, kamu dan saya harus pisah untuk menghindari pertengkaran para pegawai kita. Kamu pilihlah tempat. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Sebaliknya, supaya tidak saling bertengkar rebutan makanan, minuman buat ternak-ternaknya. Lalu Lot melayangkan pandangannya. Lot melihat sekitar lembah Yordan banyak airnya. Kalau banyak airnya berarti tumbuhan hidup subur. Dan Lot memilih itu. Lembah Yordan, seperti taman Tuhan indah. Hanya lembah Yordan ini dekat kota Sodom Gomora. Di mana tadi firman Tuhan katakan bahwa orang Sodom adalah orang yang jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Orang Sodom, orang yang gak mau melakukan firman Tuhan. Orang Sodom, orang yang suka berfoya-foya hidupnya. Orang Sodom, orang yang tidak mau menjaga kekudusan hidupnya. Mereka gak mau kenal sama Tuhan. Gak mau menyembah sama Tuhan. Hidupnya suka-suka mereka. Makanya dikatakan orang Sodom jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Lot pilih itu, Lot pun pindah. Bapak Abraham juga
memisah supaya tidak saling bertengkar antara pegawainya Lot dan pegawainya Bapak Abraham. Lot beserta keluarganya, istri dan anaknya pindah. Tapi Lot hidupnya pun tetap belajar benar di hadapan Tuhan. Tetap menyembah kepada Tuhan. Walaupun Lot hidup dekat dengan orang-orang yang jahat di hadapan Tuhan. Tidak mau kenal Tuhan. Lot tetap berpendirian untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Tidak mengikuti kehidupan orang-orang Sodom Gomora. Suatu ketika Tuhan Allah sampaikan pesannya sama Pak Abraham bahwa Tuhan Allah akan memusnahkan Sodom Gomora karena kekejiannya, karena berdosanya manusia orang Sodom. Tuhan mau musnahkan. Pak Abraham ingat bahwa di situ ada keponakannya, sekeluarga. Pak Abraham bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau di situ ada orang benar 50 gimana? Diselamatin nggak? Tuhan Allah bilang apa? Iya, Tuhan nggak akan menghukum, akan diselamatin. Tapi Pak Abraham nawar lagi, Tuhan, kalau 45 mau menghukum Sodom Gomora nggak? Enggak. Pak Abraham nanya lagi, Tuhan, kalau misalkan ada orang yang kenal Tuhan, hidupnya benar di hadapan Tuhan, 40, 25, 20, 10. Tuhan Allah bilang apa? Kalau di Sodom ada 10 orang benar, Tuhan gak menghukum. Tapi kenyataannya apa? Yang benar hanya keluarganya Lot. Lot, istrinya, dan 2 anaknya. Berarti berapa? 4. Kurang dari 10. Itu artinya Tuhan akan menghancurkan, memusnahkan Sodom Gomora. Tapi Tuhan ingat keempat orang ini. Keluarga Lot ini Tuhan ingat. Tuhan kirimkan 2 malaikatnya. Ketika Lot ada di gerbang kota, Lot tahu itu malaikat Tuhan. Lot bilang, ayo mampir ke rumahku. Singgah ke rumahku, istirahat ke rumahku, kalau bahasa sekarang. 2 malaikat ini pun ikut. Akhirnya ikut ke rumahnya Lot. Disediakanlah makanan, minuman yang enak-enak. Dijamu, dikasih yang terbaik. Ternyata 2 tamunya Lot ini kedengeran sama orang-orang Sodom. Orang-orang Sodom, orang-orang laki itu gedor-gedor pintunya. Pak Lot, keluarkan 2 tamu tadi. Pak Lot, keluarkan 2 tamu tadi. Orang-orang Sodom kan terkenal jahat. Berarti mau ngapa-ngapain dong 2 orang ini, malaikat Tuhan ini. Digedor lagi terus, Pak Lot. Disuruh dikeluarin. Tapi Tuhan kuasanya besar. Lewat malaikatnya Tuhan membuat orang-orang laki Sodom yang sudah mengelilingi rumahnya Lot dibuat buta matanya. Dibuat buta, gak bisa ngelihat. Jadi sebelahnya pun gak bisa, padahal itu orang udah banyak sekali. Rumahnya Lot sudah dikelilingi. Kalau hati manusia masih takut. Tapi di situ ada Tuhan. 2 malaikat ini bilang apa sama Lot dan keluarganya? Lot, saat ini juga, ayo. Sudah tidak ada waktu lagi. Kamu, istrimu, anakmu harus pergi tinggalkan
Sodom Gomora. Karena ini akan dihancurkan. Jangan berlama-lama, cepat lari sampai ke kota yang terdekat. Dan tidak boleh menoleh ke belakang. Lot pun tadinya udah sibuk. Namanya orang kalau mau pergi pasti kan berkemas-kemas, bawa pakaian, bawa bekal. Tapi malaikat Lot bilang, cepat, cepat, cepat. Tidak ada waktu lagi. Lari sekencang-kencangnya. Jangan lihat ke belakang. Apapun yang terjadi jangan lihat ke belakang. Akhirnya Lot, istri dan 2 anaknya lari sekencang-kencangnya. Lari sekencang-kencangnya. Terus sampai akhirnya Tuhan kirimkan hujan api dan belerang. Wow, bukan hujan air, api sama belerang. Kalian bisa bayangin betapa panasnya. Api sama belerang jatuh dari langit di kota Sodom Gomora. Bukan hujan air tapi api. Kalian bisa bayangin panas. Rumah terbakar, tumbuh-tumbuhan terbakar, hewan yang ada terbakar, hangus. Gak ada yang bisa nyelamatin diri. Ketika lari, istri Lot tidak taat sama perintah Tuhan. Istri Lot penasaran. Istri Lot itu pengen tahu apa sih yang terjadi di belakang. Istri Lot menoleh ke belakang. Yang terjadi jadi tiang garam, patung. Lot sama anaknya tetap lari sampai ke kota terdekat dan selamat. Sodom Gomora hangus, hancur. Dari sini kita sebagai anak Tuhan gak boleh lagi main sama yang namanya perintah Tuhan. Kita harus belajar dengerin firman Tuhan dan taat melakukannya. Kita belajar hidup kudus. Kita belajar hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan bilang, firman Tuhan katakan, jangan mencuri, jangan mencuri. Tidak boleh bohong berarti tidak boleh bohong. Gunakan seluruh tubuh kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Dari sini kita belajar ada penghukuman buat orang-orang yang tidak taat, yang tidak mau percaya sama Tuhan. Kita, orang yang percaya sama Tuhan, yang hidup dalam kebenaran akan diselamatkan. Tuhan akan ingat kita. Oh, itu anakku yang setia, itu anakku yang hidup benar, itu anakku yang menjaga kekudusan, yang selalu memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Tuhan ingat dan Tuhan akan melindungi, menyertai kita. Makanya kalian anak-anak sekolah minggu yang percaya sama Tuhan, yuk tetap teguhkan iman kita di dalam Tuhan. Tetap percaya sama Tuhan. Jangan malas, jangan kendor imannya. Ya, tetap setia, tetap hidup benar, tetap dengar-dengaran, tetap melakukan firman Tuhan. Tuhan ingat, sama kayak Bapak Lot. Tuhan ingat. Ingat, istri Lot pun kan dikasih kesempatan untuk selamat. Tapi istri Lot gak menggunakan itu kan. Istri Lot menolak, melanggar firman Tuhan. Terima hukumannya. Ada berkat, ada keselamatan buat setiap kita yang percaya
firman Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan melakukannya. Tapi ada juga hukuman buat orang yang tidak mau dengar-dengaran dengan firman Tuhan, yang tidak mau percaya sama Tuhan. Ya, kita belajar. Ayo, tetap semangat kalian anak-anak sekolah minggu. Walaupun di masa-masa pandemi saat ini untuk beribadah ke rumah Tuhan sulit, tapi kalian tetap terima firman Tuhan lewat video seperti ini. Dengerin baik-baik, camkan baik-baik, lakukan baik-baik. Tuhan Yesus memberkati kalian semuanya. Amin. Yuk kita tutup ya renungan Sabtu Ceria hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu buat firman Tuhan yang sudah datang dalam kehidupan kami hari ini. Engkau tolong kami Tuhan, kuatkan, teguhkan iman kami, anak-anak sekolah minggu Tuhan, untuk hidup sungguh-sungguh percaya kepadamu, untuk hidup benar di hadapanmu. Apapun yang terjadi, anak-anak sekolah minggu boleh tetap memiliki iman yang kuat di dalam Engkau, melindungi, menyertai mereka Tuhan, memberkati kehidupan mereka Tuhan dimanapun mereka berada. Engkau menolong mereka, memampukan mereka, walaupun mereka masih anak-anak. Biarkanlah mereka belajar untuk menjadi anak-anak yang tekun, yang rajin melakukan kebenaran di hadapan Engkau. Terima kasih, ampuni dosa dan kesalahan kami. Berkati para pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian hari ini. Terpujilah namamu Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Kami mau tutup ibadah Sabtu Ceria hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.